Okay, I think we can start our class now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Morning. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, firstly, let me introduce my team. We are from the Ajarmi student of State University of Makassar, and we are here as your teacher's assistant, Mr. Robi's assistant, since now in March until in 7th of July, inshallah. There are me, I'm David Hidayatullah, and my teammates, Kak Nurul Kolbi. And now we are here in your class to give you the material about the recount text. Okay, let me to share the screen first. Sudah buat absen belum? Belum. Oh, mungkin bisa buat absen ya untuk pertemuan kali ini di WhatsApp grupnya. Sebentar saya kasih formnya. Is the PowerPoint visible, guys? Kelihatan nggak PowerPointnya? Ya. Oke, untuk menghargai waktu, mari kita langsung masuk ke materi kita yang akan dibawakan oleh Kak Kolbi. Kak Kolbi, the time is yours. Okay, thank you for the opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam. 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 Kedengaran Ji? Do you listen my voice? Yes. Okay. Kak David, Yes. ini. Okay. For the first meeting with Kak David and me, we want to explain about the material recount text. Anybody know what is the recount text? Hello, guys. Okay, Kak David, next slide, please. Okay, what is the recount text? Recount text is the English text that talk about a story, an act, or an activity in the past. Usually, the recount text will be about someone experience. Jadi maksud dari recount text itu dia menceritakan tentang apa ya? pengalaman pribadi atau tentang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di masa lampau. Jadi kita menggunakan past tense. And in other words, the context is the text which tells about something happened in the past. Jadi maksudnya itu konteks itu menjelaskan tentang cerita yang terjadi di masa lampau. Okay, next slide please. Nah, recontext itu punya purpose. Anybody who what the meaning is purpose? Hello guys. Guys, are you there? Yes. Okay. Ada yang tahu apa itu purpose? Tujuan. Okay. Jadi di konteks itu mempunyai tujuan. Tujuannya itu to share unique or unusual experience, to retell unforgettable moment, to give information about an incident, and to make the readers learn something. Jadi tujuan dari konteks itu dia membagikan cerita-cerita unik
cerita-cerita unik dan menceritakan unforgettable moment itu maksudnya pengalaman yang tak terlupakan. And to give information about an incident, memberikan informasi tentang peristiwa and membuat pembaca mempelajari dari cerita dari konteks begitu. Sampai sini teman-teman paham? Paham. Okay, next slide please. Next is the characteristic of the context. Karakteristiknya itu dia using past tense. Example, when departed woke up and ABC. Jadi maksudnya teman-teman kemarin sudah belajar past tense kan? Oke. Jadi itu ciri-ciri utama dari recontext. Dia menceritakan dengan menggunakan past tense, simple past tense, karena dia menceritakan masa lampau. For example, I was studied in the classroom. Saya belajar di kelas ini. Misalnya tadi atau bagaimana begitu. And I studied in the classroom. I studied in the classroom itu dia simple past tense karena dia pakai verb to dari study. And using adverb and adverbial phrase to reveal the past time. For example, yesterday last December first day. Jadi misalnya gini, I was studied in the classroom yesterday, kayak begitu dia penggunaannya. And using conjunction and time connectives to space, event or incident. Example, and before, then, after that, or etc. Jadi karakteristiknya juga itu dia menggunakan conjunction and time connectives begitu. Sampai sini teman-teman paham? Hello guys. Paham. Okay. Next slide please. Kalau katanya paham Kak, mungkin bisa ditanyakan dulu tuh, dicek dulu, iya. di cross check dulu. Teman-teman punya enggak pengalaman pribadi? Do you have some experience unforgettable? For example, you go to holiday with your family or another that. It's very impossible if you don't have any unforgettable moment. Right, Kak David? Yes. Mungkin Kak David mungkin bisa memberikan sesuatu apa sih namanya? Contoh. Pengalaman pribadi yang akan biar teman-teman yang seperti ini ya, seperti itu ya, seperti itu. Oke, contoh pengalaman pribadi ya. Maybe I have something about my experience. When I was in Bali, when I was visited Bali in the last year. So I went to Bali. It's about a month, and there I ate the traditional food of Bali, and I went. What is that? Like sate lilit maybe, sate lilit, ayam betutu, and any else traditional Bali food. It was a very very wonderful there because Bali as known as the last paradise in the world. Yeah, everyone say that. And I think it's okay to say that because when I was there, it's a little bit the culture is very terasa gitu, feel culture-nya itu sangat terasa ketika di Bali. It's very different than we are in the other city.
I think that's all, Okay. Kak Colby. Okay, thank you, Kak David. Maybe the participant in this room can give me some experience or unforgettable moment. It's okay if you want to use apa ya, bahasa Indonesia. Nggak apa-apa kalau mau di mix pakai bahasa Indonesia, bahasa Ya, Inggris silakan. nanti kita bantu. We can help if you need it. Just try your speaking skills here, guys. Coba latihan di sini untuk berbahasa Inggris. Ada nggak yang berani? Uh, Maybe Muhammad Anugrah Ikhwanul. Please ceritakan saja pengalaman pribadinya, teman-teman. Misalnya saya pergi, kemarin ada kelas sebelumnya berapa gitu, saya lupa. Dia pergi ke Sumpang Dipta. I go to study tour Where? keliling Makassar, Pangkep. Okay, thank you. Please continue. Lanjutkan. You go to Just go ahead, Anugrah. Lanjutin, coba. Terus pemandangannya di sana bagus. Oh, it's very wonderful. Okay, next. Datang lagi. Coba ceritakan hal menarik dari pengalaman kamu seperti itu, or apa ya, kayak kan tadi kita sudah menjelaskan apa ya, saya sudah menjelaskan tujuannya. Ya, tujuannya itu kan ada mungkin Kak David bisa ya, to share unique or unusual experience. Jadi coba ceritakan apa sih kayak ini ya, hal unik dari cerita kamu seperti itu. Dan jadi supaya biar pembaca itu kayak apa sih, Belajar sesuatu yang kaget. baru. Yeah, like that, learn something. Oke, Anugrah, coba Hello guys. dilanjutin. Keliling Makassar, keliling Pangkep itu ngapain di sana selama kamu keliling? Hal-hal apa saja yang dilakukan? Maybe you have any experience. And the others, coba yang lainnya coba. Yang aktif itu dicatat ya. Saya catat namanya Yeah aktif. guys, because we want to make us jurnal, apa sih namanya itu, like that. Oke, mungkin mereka malu Kak Colby. Okay. Jadi bagaimana, kita lanjut atau bagaimana teman-teman? Is it clear? Is it the material so far clear? Guys, nggak ada Jito yang tidur atau bagaimana, coba on cam lah, semua on cam biar kita tahu kalau kalian memang oh iya teman-teman ini dengar Ji, paham seperti itu. Mungkin Muhammad Anugrah, Muhammad Zulfai, Atika, Ardika, Rifki, dan yang lainnya bisa ini ya, bisa on cam. Okay. Next. Okay. Kak David, maybe we can continue the explanation because kita nggak punya banyak waktu. We don't have Much time. Okay. Can I explain this? Yes, maybe you can.
hand. Okay, thank you Kak Colby. Okay. Okay guys, the material. I'm gonna continue the material. So Kak Colby has said that about the purposes of the recontext. There are to share the unique or unusual experience and so on and so on. I think it was clear because you have no question here. And then Kak Colby said about the characteristic of the recontext, that using past tense, using adverb and adverbial phrase to reveal the time, the past time. And the last one is to using the conjunction and time connectives to sequence event and incidents. Now, we move to the general structure of the recontext. Nah, jadi di recontext itu ada general structure atau struktur umum dari recontext itu sendiri. Apa saja? Wait. Apa saja the general structure of the recontext? And here we go. We have 3 general structures here. Anyone wanna be my volunteer to give me a hand to read this structure? Ada ndak yang mau jadi volunteer untuk bantu saya bacain ini? Come on. Just read the text, guys. Guys, Okay. sorry, but kita itu ini harus saling apa sih namanya Kak David itu? Aktif. Iya, kita harus aktif dalam kelas ini karena kita juga buat laporan. Kita juga melapor ke guru pamong kami yaitu Mr. Obi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman seperti ini, apa yang kita mau laporkan? Kalau teman-teman tidak aktif, kita berdua kayak menjelaskan, but we don't have student. The feedback. Yes. Okay. But it's okay. Maybe siswanya masih malu-malu untuk It's okay, guys. show on. Okay, it's okay. Let me to continue this material. So the first one, general structure of the recontext is the orientation. What is the orientation? The orientation is talks about the background of the information, such as who, where, and when the event or incident occur. Jadi general structure yang pertama itu adalah orientasi atau the orientation. Nah, apa itu orientasi? Nah, di orientasi yakni menceritakan tentang akar terjadinya masalah atau informasi awal dari baik itu mengenai siapa, di mana dan kapan kejadian atau insiden yang akan kita ceritakan itu terjadi. Nah, disitulah letaknya di orientation. Nah, di orientation itu kalau di dalam recontext itu tempatnya di mana? Nah, biasanya di orientation itu berada di paragraf awal atau paragraf pertama, karena bagian orientation ini menceritakan tentang secara singkat tentang apa event atau masalah atau activity yang akan terjadi di paragraf-paragraf selanjutnya. Kemudian the second general structure of the recontext is the events. What is the events? The events are talk about events or occasions that occur based on the chronology's sequence. Jadi the events itu merupakan kejadian-kejadian atau aktivitas-aktivitas. Nah, di bagian event ini berisikan tentang di situ dijelaskan secara kronologis tentang aktivitas atau kejadian yang ingin kita ceritakan. Nah, misalnya kita pergi ke Bali seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, di paragraf awal di orientation-nya itu saya menjelaskan bahwa pada awal Desember kemarin saya pergi ke Bali. Nah, saya di sana makan sate lilit, makan makanan tradisional Bali dan mengunjungi beberapa tempat menarik di Bali. Nah, itu orientasinya. Kemudian di event-nya saya menjelaskan lebih dalam lagi, lebih rinci. Nah,
ketika saya makan traditional food di sana, ada banyak sekali contoh makanan-makanan unik di sana. Contohnya kayak sate lilit, ayam betutu, atau makan bakso di dalam kelapa misalnya. Di situ dijelaskan secara berurut tentang kejadian-kejadian yang ingin kita sampaikan kepada si pembaca. Nah, kemudian selanjutnya, the third general structure of the recontext is reorientation. What is the reorientation? Reorientation is closing or the conclusion to closing a story, and we can share our opinion about the story. Nah, jadi di reorientation ini merupakan paragraf terakhir sebagai penutup atau sebagai kesimpulan dari sebuah cerita recontext kita. Nah, di reorientation ini kita sebagai penulis bisa membagikan opini kita atau pendapat kita tentang aktivitas yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ceritakan di paragraf-paragraf sebelumnya. Contoh dari reorientation yakni kesimpulan saya mengenai Bali. Wah, sebagai kesimpulan, Bali merupakan the wonderful place in the world. Bali as known as the last paradise in the world. I think that's all. Misalnya seperti itu. Itu sebagai kesimpulan dan penutup dari cerita recontext kita. Is it clear, guys? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Have you any question about the general structure of the recontext? No. Okay, is it clear? Okay, alhamdulillah. And we move to the ini adalah subbagian tadi. Di sini kita bisa melihat lagi penjelasan dari orientation. Ya, pada paragraf awal ini dijelaskan hal-hal umum mengenai peristiwa yang akan diceritakan. Biasanya paragraf ini berisi siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. For the example, I went to Paris with my siblings in a couple of years ago. Nah, di dalam kalimat ini sudah ada beberapa informasi tentang yang diminta di orientation ini. Nah, misalnya, siapa yang terlibat? My siblings and I went to Paris with my siblings. Siapa yang terlibat di dalam cerita ini? I and my siblings. Kemudian apa yang terjadi? Di sini belum dijelaskan, it's okay, nanti ada lanjutannya. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? I went to Paris. Di sini dijelaskan bahwa cerita itu terjadi di Paris. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? In a couple of years ago, atau 2 tahun yang lalu. Itu merupakan contoh dari orientation. Kemudian we move to the events. Nah, di events itu bisa terjadi dalam beberapa paragraf. Ya, jadi orientation merupakan paragraf pertama, kemudian the events itu bisa paragraf kedua, ketiga kalau mau, dan reorientation merupakan penutup di paragraf terakhir. Nah, di sini ini untuk menceritakan the events ini untuk menceritakan secara kronologis mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Okay, this is the example of the events. Anyone wanna be the volunteer to give a hand for to read this one, guys? Ada nggak yang mau bacain ini? Contohnya. Maybe siapa ya namanya? Wait. Maybe Nashwa Dinda Akila. Okay, Nashwa. Could you Yang mana? Example. Yang example. Please read. Nashwa namanya. Oke, Nashwa. Tunggu. It's okay. Nashwa, please on your camera. Are you there, Nashwa?
On the first day, my siblings and I were landed at Paris, the Gaulle International Airport around 3 p.m. and then we moved to the hotel that will be our homestay for a few days later. At night, we went out to find some French traditional food like croissant, and the next day we Croissant. will visit the Prince Stadium to watch Paris Saint-Germain vs Barcelona. Okay, thank you Nashwa. Your pronunciation was good. Cara bacanya sudah bagus ya, sudah lumayan benar. Tinggal dilatih lagi supaya lebih lancar dan lebih good ke depannya. Oke, Oke, thank you Nashwa. Another else, ada ndak yang lain yang mau bacain lagi kayak Nashwa tadi? Just try your speaking here. Ya guys, kembali lagi saya ingatkan tidak usah takut salah karena kita sama-sama belajar. Atau Nashwa mungkin bisa tunjuk temennya satu saja sebelum kita pindah ke bagian selanjutnya. Oke, kita tunggu Nashwa. Just tunjuk satu saja temanmu Nashwa. Rido kak. Oke, Rido. Mana Rido? Are you there? Wah, langsung keluar dia. Ditunjuk langsung keluar. Oke, yang lain mungkin? Yang lain Nashwa? Kenapa harus keluar coba? Mungkin jaringannya trouble ya guys. Kita coba positive thinking saja. Oke, Maybe Atika, kak. ya. Atika maybe. Atika, yang mana Atika? Atika? Are you there? Are you there, Atika? Or are you asleep? Okay, Kak David, maybe you can continue the explanation. Okay, thank you Kak Kalbi. Okay. If there no one kenapa? Ada mi Atika? Udah jadi. Boleh. If you wanna try this one, just going on Atika. And I'll check your name here. Come on Atika. Okay, example, on the first day, my siblings and I were landed at Paris, the Gaulle International Airport around 3 p.m. And then we moved to the hotel that will be our homestay. For a few days later, at night, we went out to find some French traditional food like croissant. In the next day, we were visited the Princess Stadium to watch Paris Saint-Germain Football Club versus Football Club Barcelona. Okay, nice Atika. It's Gimana? a very good pronunciation, right, Kak Okay. David? Yes. I'm speechless. Thank you Atika for try this one. And now we move to the next one. This is the reorientation. Nah, reorientation ini merupakan paragraf akhir, sifatnya opsional. Terserah dari penulis apakah ingin menulis bagian reorientation atau tidak. Tapi sebaiknya ditulis agar lengkap struktur dari rekonteksnya.
Inti dari paragraf ini adalah sebagai penutup dari peristiwa atau kesimpulan dari peristiwa yang diceritakan. Penulis juga dapat menyisipkan komentar pribadi mengenai peristiwa tersebut. Nah, for the example, ada ndak yang mau baca ini? Tadi sudah Atika. Siapa? Siti Kaisha. Oke. Siti Kaisha. Okay. Just go ahead. Nice, Siti Kaisha. Example, on the last day, my siblings and I were visited the Eiffel Tower. That was the wonderful day in my life. One of my dreams came true to watch this beautiful tower lively in the city of love. Okay, nice. Good pronunciation, Siti Kaisha. Thank you. Ya, oke, thank you. Tadi temannya Kaisha sudah menjelaskan atau membacakan tentang contoh dari reorientation. Nah, tadi kan kita bisa lihat di reorientation itu bisa terdapat tentang kesimpulan atau penutup dan juga bisa dimasukkan juga opini dari si penulis. Nah, di sini sudah sudah ada masuk tentang contoh dari opini dari si penulis. Yakni si penulis mengatakan bahwa this is to watch this beautiful tower. Nah, beautiful tower itu merupakan opini penulis bahwa Menara Eiffel merupakan menara yang sangat indah, yang sangat cantik. Kemudian in the city of love. Nah, in the city of love juga merupakan opini masyarakat bahwa kota Paris merupakan kota yang romantis. Jadi dikatakan the city of love. Oke, thank you untuk Kaisha, Atika dan Nashwah tadi sudah mencoba membantu saya. Now we move to the types of the recount text. Okay, in the types of the recount text, tipe-tipe atau merupakan tipe dari recount text sendiri, yakni yang pertama personal recount. Apa itu personal recount? Yakni the personal recount tells about the writer's experience stories. Nah, jadi di personal recount itu sendiri menceritakan tentang pengalaman pribadi si penulis. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, saya memberi contoh kepada kalian tentang pengalaman saya ketika di Bali kemarin. Nah, itu merupakan personal recount dari saya atau sebagai penulis di sini ceritanya. For the example, vacation stories, cerita tentang liburan, trip to the zoo, atau perjalanan ketika mengunjungi taman kebun binatang. Kemudian ada juga contoh sebagai watching movie in theater, pengalaman ketika menonton film di bioskop. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai personal recount. Kemudian contoh yang kedua, tipe yang kedua, yakni factual recount. What is the factual recount? The factual recount tells about the factual incidents and etc. Jadi di factual recount ini menceritakan tentang suatu kejadian yang nyata dan yang benar-benar terjadi. It's not hoax. Nah, sebagai contohnya, for the example, the news of train accident. Berita tentang kecelakaan kereta api and another accidents yang lainnya. Sampai di sini ada nggak yang mau kasih saya contoh lain tentang factual recount? Kasih saja contohnya. Selain kecelakaan kereta api, ada nggak yang mau kasih contoh lain tentang factual recount? Maybe yang di pesawat jatuh seperti itu. Oke, Kak Kolbi sudah nambahin seperti pesawat jatuh. Nah, itu kan merupakan sebuah kejadian yang nyata, yang asli. Nah, itu bisa diceritakan sebagai factual recount. Oke, thank you Kak Kolbi sudah menambahkan. Jika tidak ada lagi tambahan yang ingin menambahkan, we move to the third types of the recount text. Yang ketiga yakni biographical recount. What is the biographical recount? The biographical recount tells about the person's life story. Nah, jadi di biografi recount text ini dia itu menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang.
hampir-hampir sama dengan teks biografi, tapi bedanya antara teks biografi dengan biographical recount, kalau biographical recount itu lebih banyak menggunakan past tense. Nah, dan yang diceritakan itu mengenai kejadian-kejadian atau aktivitas-aktivitas yang dialami oleh orang yang kita ceritakan. Nah, sebagai contohnya, for example, the Avicenna's biography. Nah, jadi menceritakan tentang biografinya atau perjalanan hidup dari Avicenna atau Ibnu Sina. Dan yang terakhir kita punya imaginative recount text. What is the imaginative recount text? The imaginative recount text tells about the imaginative story that happened. Jadi imaginative recount itu menceritakan tentang suatu kejadian yang tidak nyata, tidak in the real life. Ya, misalnya di sini contohnya sebagai telling about our dreams when we were sleeping. Jadi contohnya dari imaginative recount itu yakni menceritakan suatu kejadian atau aktivitas yang kita alami di dalam mimpi. Ya, itu kan nggak nyata, nggak langsung in the real life. Nah, itu dimasukkan ke dalam kategori imaginative recount. Oke, any question about the recount text so far, guys? Ada nggak yang ingin ditanyakan sejauh ini tentang recount text atau tipe-tipe dari recount text? Silakan teman-teman bagus explanation. We want to give you some exercise. Is it clear? Hey guys, are you there? Okay. I think it's clear, Kak Colby, because there's no question. The student in this class is very smart. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. In the next slide, please identify the type of the recount text. Ya, mungkin Kak Colby bisa help di sini. Okay. Guys, please see. Do you see the picture? Guys, Yes. Yes. for my student, di gambar pertama, for the first picture, dia termasuk di tipe recount text apa? Anybody who Just identify that. want me? Identify the types of the recount text, guys. What, Atika? Factual, miss. Factual. Can you give me some Reason? why you say that? Because Uh, why? I think the first picture is talk about airplane crash or something. Okay. So if there is a plane crash, so what? Why Yeah. you say that the factual recount? Because it's in that like the factor account tells about like the first you told us about what you say that airplane crash or a train accident and stuff. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Atika, for the participation. And next, we can move the second picture. Anybody anybody know what types of the recount text in the second picture? Ada nggak suara laki-laki di sini? Yeah, maybe Muhammad Anugrah Ikhwanul can give us
Okay, maybe Kak Colby can explain about the types of these pictures, please. Okay. For the second pictures, let's talk about biographical context. Yeah, biographical. Yeah, like that. Sorry if my pronunciation. The reason I choose the biographical because this is Soekarno ya, Kak David ya. Yes. Oke, dia menceritakan tentang biografi dari Soekarno yang membacakan teks proklamasi, maybe, ya, maybe Yep. it's It's like that. that's true. That's right. Next picture. Mm-hmm. The third picture. Kak David, are you there? Yes, yes. I'm here. Okay, okay. Okay, in the third picture, Kak Colby. Okay, and the third picture is same biographical context because he is I don't know who, but Ibnu Sina. maybe Ibnu Sina. Ibnu Sina, okay, Ibnu Sina karena dia um, menceritakan apa sih namanya itu? Pengalaman kisah hidup. Maybe Kak David can explain about that. Okay, jadi the third picture here is about the biographical recount because this picture it's the illustrate about the Avicenna's biography. Jadi di gambar ketiga ini merupakan ilustrasi untuk penggambaran dari Ibnu Sina ya, yang dimana ini dapat mengilustrasikan bahwa ini merupakan biographical recount text karena kita akan menceritakan tentang biografi atau pengalaman hidup dari Ibnu Sina. Kemudian di foto yang kedua tadi, jika Kak Colby mengatakan ini sebagai biographical recount, nah itu boleh, itu benar jika dilihat dari sudut pandang Insinyur Soekarno. Ya, kalau dilihat dari sudut pandang Insinyur Soekarno, ini merupakan biographical recount dari Insinyur Soekarno. Tapi kalau saya bisa juga diartikan gambar kedua ini sebagai factual recount. Nah, jika dilihat dari sudut pandang proses proklamasi kemerdekaan. Nah, itu kan merupakan suatu kejadian yang fakta. Nah, jadi dua-duanya sama-sama benar. Saya memang sengaja menaruh di sini gambar ini agar bisa menjadi brainstorming untuk kalian sebenarnya. Supaya kalian bisa aktif sebenarnya, ada yang jawab biografi, ada yang jawab factual, atau mungkin ada yang jawab yang lain, misalnya imaginatif, kayak terjadi dalam mimpi, misalnya. Nah, okay, in the fourth picture here is about the man who are naik jet ski. Dan yang terakhir adalah gambar kelapa, sendal dan kacamata di pantai, di pasir pantai. Nah, dua gambar ini merupakan ilustrasi dari personal recount karena menggambarkan tentang bagaimana kira-kira orang-orang itu liburan, misalnya kayak pengalaman si laki-laki ini, dia sedang liburan di pantai. Jadi kedua gambar terakhir ini merupakan gambaran dari personal recount itu sendiri. Okay, I think it was clear. But sorry Kak David, but for me, do you listen my voice? Yes, yep. Okay, but for me, for the last picture, I played apa ya? Imaginative Yes, story. imagine a context. Okay, why? Can you give us the reason? Because this picture dia tidak apa sih kayak namanya, dia tidak menjelaskan apa-apa dari situnya, jadi maybe dari situ kita bisa membuat dari imajinasi yang ada dalam gambar tersebut. Okay, thank you Kak Colby. In another class, di kelas MIA 4 kemarin kalau nggak salah ya, kelas MIA 4 kemarin pagi tuh
Ada yang jawab ini sebagai imaginative recount. Ada juga yang bilang ini sebagai personal recount. Dan saya membenarkan kedua-duanya. Tergantung dari mana sudut pandang kita. Nah, misalnya kayak tadi, saya sudut pandang ini melihat sebagai ilustrasi orang liburan. Nah, itu bisa. Bisa juga seperti Kak Kolbi tadi, karena ini kan gak ada gambar orangnya. Hanya kelapa, pakai kacamata, ada sendalnya. Nah, jadi Kak Kolbi bilangin sebagai imaginative recount. It's okay, itu benar. Ada lagi yang bilang tentang ini sebagai imaginative recount karena dia tuh misalnya menceritakan tentang mimpinya lagi liburan. Nah, it's okay. Tergantung dari mana sisi kreativitas kalian, guys. Okay, thank you Kak Kolbi. I think it was Okay. clear about the identify the types of the context. And then we move to this one. Ini ada contoh lagi tentang recontext. Contohnya, ini contohnya yang sudah lengkap. Anybody wanna be the volunteer again for Yeah. read this one? Yeah, maybe for the participation in this room, maybe Mhm. just read the orientation, orientasi saja dulu. Dari orientasinya, paragraf pertama, who. Just read the text, guys. Guys, are you there, guys? Okay, maybe Kak David can read the orientation for Okay. this content. Okay, if there's no one to be the volunteer, I wanna be the one who want to read this. Oke, jadi recount text ini judulnya adalah Came Late to School atau terlambat ke sekolah. In last Wednesday, I came late to my school because I play PlayStation until 2 a.m. in the night. Because that I woke up late. Nah, because that I woke up late. Nah, di orientation ini dia menjelaskan, si penulis menjelaskan bahwa di Rabu kemarin saya terlambat datang ke sekolah karena saya bermain PlayStation PS sampai jam 2 malam. Karena itu saya lambat dalam bangun. Saya lambat bangun ya, kesiangan. And then I woke up about 6:30 a.m. and the class would be begin at 7 a.m. I ran to a bathroom to take a bath. I usually had a breakfast after took a bath, but in that day I didn't do that. I always went to school by my motorcycle, but in that day I forgot where I put the key. So I went to the school by public transportation. It made me took a longer time. I arrived at school at 7:15 a.m. I ran to my class, but I saw my teacher has stood in the front of the class to teach. I entered to my class, and of course my teacher was angry to me because I came late. Nah, di paragraf kedua ini merupakan bagian event atau kejadian-kejadian dari recount text ini sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kejadian yang terjadi. Ya, ini dia bangunnya terlambat, jam 6:30 baru bangun. Kemudian dia lari ke kamar mandi. Dia biasanya sarapan, tapi setelah mandi, tapi pada hari itu dia tidak melakukannya karena sudah terlambat dan lain sebagainya. Di sini jelaskan bahwa kejadian-kejadian itu diceritakan secara kronologis dan berurutan sesuai dengan jalan ceritanya. Sudah jelas ya di sini. Kemudian yang terakhir, bagian reorientation. It was my bad experience and I hope I wouldn't do that again. Nah, di sini sebagai penutup dia menceritakan bahwa dia memberikan opininya bahwa it was my bad experience. Ini merupakan pengalaman terburuk saya. Dan I hope I would not do that again. Dan saya berharap saya tidak akan mengulanginya lagi. Okay, I think this about the identify this example of the recount text. How about the others? Is it clear, guys?
Okay, I think it was clear, Kak Colby. If there's no question, um, Kak David, mhm. maybe for the untuk merefresh kembali room ini, maybe kita bisa absen dulu karena saya tadi di WhatsApp group itu sudah memberi apa sih Membuat list. untuk absen. Oke. Ya. Oke. And very many Students here. yang isi. Okay. Jadi Kak David, Can you help me please, Kak Colby, because I'm sharing the screen here. oh, oke. Do you listen my voice, Kak David, or Yes, other? your sound Okay. is clearly audible. Afifa Nabilah Amiruddin, are you there? Okay, Alia Dewi Ramadhani, please say a present or yes. Amanda Fadila Supari, Yes. Andi Rahmat Bangsawan, Andi Muhammad Nursidik, Ardika Azhar Anas M, Yes. Andini Hafwa Azizah, Ika Nurul Fatimah, Atika Nurul Fatimah, Azriel Rifki Auliaa, Bagas Zaki Pratama, Yes. Baso Muhammad Rifki, Yes. Faiz Ahmad Fakhri, Fedia Khalisa, Yes. Muhammad Anugrah Ikhwanul Akbar, Yes. Muhammad Zulfaik Abrar, Yes. Muhammad Azriel Wicaksono, Muhammad Fatir Fatagama, Present. Muhammad Ridho Rasim Arahim, Yes. Muhammad Nasiruddin Akram S, Muhammad Fadil Al-Fitra J, Naila Nur Cahyani Ilkam, Naila Zahra Inayah, Yes. Nashwa Dinda Akilah, Yes. Natasha Anandita Ramadhani, Yes. Nur Ihsani Taufik, Nurul Aulia Yes. Ramadhani, Yes. Nur Ihsani tadi, are you there? Okay. Yes. Putri Ailin Az-Zahra, Salsabila Nasruddin, Dulu, Kak. siapa? Rizky Ramadhani dulu. Sorry, but saya lihat yang terakhir yang dikirim dari Muhammad Fadil. Apa tadi? Harusnya siapa? Sesudahnya Rizky Ramadhani. Oke. Dia lambat kirim Kak David, jadi saya nggak lihat, sorry. Okay, it's okay. Rizky Ramadhani, Yes. Salsabila Nasruddin, Present. Sheza Agia Chandra, Siti Nur Aisyah, Siti Salsabila, Siti Kaisha Kinarat, Present, ma'am. Zainab Al-Kubra,
Oke, thank you Kak Kolbi sudah bantu untuk pengabsen. Tadi itu untuk nama yang terselip namanya Rizky, mungkin terselip ya temennya itu nggak sengaja buat yang baru. Jadi tolong diperhatikan lagi untuk absennya. Nanti kami akan kirim absen yang paling terakhir ke Mr. Robi. Thank you Kak Kale sudah bantu Kak Kolbi. Okay guys, I think it was enough for today's material. You haven't any question? I think it was clear. And then we move to the exercise latihan. I want to say that your tugas, but exercise it was a latihan. So latihannya itu, please make your own biographical recount about your parents. Consists of minimal 3 paragraphs, that orientation, events, and reorientation. Jadi tolong buat biographical recount Anda sendiri berdasarkan tentang orang tua kalian, entah itu ibu atau bapak. Consist terdiri dari minimal 3 paragraf, harus lengkap, orientationnya ada, eventsnya ada, dan reorientationnya ada. Then after you make your biographical recount, please record your voice here. Itu suara kalian direkam dan ceritakan tentang rekonteks kalian, and then send it to your WhatsApp group. Kirim di grup WhatsApp kalian. And the due is before your next meeting. Deadline-nya itu sebelum pertemuan kalian di pekan depan. Ya, kok pertemuan kalian kan di hari Sabtu, jadi kalau bisa hari Jumat malam udah dikirim. Okay, is it clear guys about your exercise? Sudah paham tentang tugasnya? Hello guys, are you there? Are you asleep? It's okay Kak Kolbi. It's different here. Oke, saya pikir sudah paham. Tadi Anugrah sudah bilang paham. Kemudian sebelum saya tutup pertemuan meeting kali ini, saya ingin menjelaskan sebentar tentang program dari kami. Jadi kami mahasiswa Ajarmi, selama masa pengabdian kami di sekolah kalian, kami ada satu program tambahan, yakni we will make an edge class. Kami ingin membuat kelas tambahan, yakni dinamakan sebagai English Talk. Nah, English Talk ini terdiri dari semua siswa dari kelas yang kami ajar, yakni kelas MIA 1 sampai MIA 6 yang ingin belajar bahasa Inggris secara lebih dalam. Jadi kami memberikan waktu untuk kalian dalam kelas tersebut. Nah, di dalam kelas tersebut nanti akan ada kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu mungkin review film ya Kak Kolbi ya. Review film. Iya. Kemudian kita akan bedah lagu. Nanti kita akan dengar lagu baru kita bedah liriknya. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah review tentang soal ulangan semester kalian di semester lalu atau semester yang sudah sebelumnya. Nah, itu yang paling penting sebagai bahan agar kalian bisa menghadapi ujian semester yang akan datang dengan lebih baik lagi. Jadi kira-kira ada nggak yang mau gabung di kelas ini, di English Talk ini? It's free guys. Jadi ini program kerja kami, free, tidak ada dipungut biaya apapun. Jadi sistemnya tuh kayak les, cuman ini free. Dan waktunya itu nanti akan menyusul. Nanti kami akan buat grup dulu. Kemudian nanti dalam grup itu akan dirundingkan waktu apa yang cocok untuk pertemuan kita. Boleh offline, boleh online. Jadi saya minta untuk ketua kelasnya di kelas ini 10 MIPA 6, tolong dicatat nama siswa yang berminat untuk gabung di English Talk. Kemudian nanti malam itu deadline-nya jam 7. Saya sudah minta semua kelas nanti malam terakhir jam 7 itu sudah dikirimkan nama-nama siswa yang ingin gabung ke saya. Ada WA saya kan, dikirim di situ. Iya. Iya teman-teman, dan sebisa mungkin saya dan tim Ajarmi membuat English Talk ini happy, not bored,
Jadi kelasnya nanti itu nggak seformal kayak gini ya. Bisa jadi itu lebih apa istilahnya, enjoy, lebih santuy. Nah, yang jelas kita akan menggunakan lebih banyak more conversation in English. Kita akan lebih banyak latihan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Itu yang paling penting sebenarnya. But it will be not informal, lebih kayak enjoy, santuy. Nah, itu istilahnya. Istilah kita. Ya, dan sepertinya nanti kita buat games ya Kak David ya. Iya, nanti akan ada gamesnya juga. And have hadiah. Hadiah, oke. Nanti Kak Kolbi akan siapkan hadiah untuk gamesnya. It's okay. Oke, Kak Kolbi ada tambahan lagi sebelum saya tutup? Bagi teman-teman yang masih kurang paham atau ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya di grup. Kalau sudah bertanya di grup, silakan chat salah satu dari tim Ajarmi yang ada di grup kalian masing-masing. Atau Kak Kolbi atau saya yang kebetulan ngajar kalian saat ini. Ya. It's enough Kak Ada Kolbi. kemarin yang sempat bertanya sama saya Kak David. Begini. Dan alhamdulillah saya fast respon gitu. Karena HP 24 jam ada di saya. Oke. Jadi aneh ya istilahnya itu. Jadi ayang. Maybe. Okay, if there's no question here, I think that's enough for our today's meeting. Thank you guys for your attendance here and your participation and your activeness here, and thank you for Kak Kolbi. And we are really sorry for our mistakes and our weaknesses here. We are the Ajarmi students of State University of Makassar. It's time for us to stand up. Once more, thank you for Kak Kolbi to help me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next meeting, guys. Inshallah. You guys. Bye. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you, Kak. Yep. Thank you. Okay.